Halo pemirsa Gajana TV, jumpa lagi bersama saya Zenita Putri dalam program Merajut Solusi, Merawat Warisan Menumbuhkan Harapan. Dan kali ini kita akan mengangkat tema bagaimana mengulas sejarah dari Koor Yesu dan kontribusinya bagi Kota Malang. Sudah mendengar kata Koor Yesu itu luar biasa, pasti orang Malang siapa yang tidak mengenal. Tapi di balik mungkin lingkup dari pendidikannya, sejarah pendidikan yang sudah berjalan di Kota Malang ini, ada histori dan heritage yang masih menjadi misteri. Dan bersama saya pastinya saat ini sudah ada 3 orang narasumber yang sangat luar biasa, di mana beliau-beliau ini merupakan pakar-pakar dari sejarah itu sendiri, kemudian juga menjadi pelaku sejarah di dalam Koor Yesu sendiri. Yang pertama adalah Suster Lucia Anggraini Nusu, sangat pemerhati terhadap sejarah, kebudayaan, juga heritage, terutama di Kota Malang. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dewi Utari. Halo, Selamat sore. Selamat sore Mbak Zenita. Wah, luar biasa sekali. Hari ini kita di Aula Koor Yesu gitu ya. Sudah ditemani juga dengan teman-teman dari Koor Yesu. Selamat datang semuanya, ibu-ibu dan suster. Dan juga ada adik-adik, boleh tepuk tangan. Ada adik-adik dari kakak Mbak Yucilik, selaku juga mereka adalah duta wisata Kota Malang yang pastinya juga harus mengenal sejarah bagaimana sih peninggalan dari zaman mulai Belanda sampai saat ini, begitu ya suster ya. Langsung saja suster, sebenarnya saya sangat tertarik ketika melihat kalau kita lewat nih di jalan utama, melihat bangunan Koor Yesu yang luar biasa megahnya. Pasti ada cerita di balik tembok ini. Dan mungkin siapa mungkin atau Suster Lucy atau Suster Ingrid yang akan menceritakan bagaimana sih sebenarnya awal mula dari berdirinya Koor Yesu ini, terutama di Kota Malang pastinya. Silahkan Suster. Terima kasih Mbak Zenita. Kalau ditanya tentang awal, memang kami membaca sejarahnya dari para suster yang ditulis secara runut di dalam kronik, sehingga kami bisa membukukan sampai 125 tahun. Di layar di belakang kami itu adalah gedung awal Koor Yesu, sekolah Koor Yesu, di mana masih 2 lantai. Ya, kita tahu semua bahwa Koor Yesu, sekolah Koor Yesu itu berdiri sudah 125 tahun atau sejak 1900. Tahun ini 126. Dan memang para suster biarawati Katolik yang pertama kali mendirikan ini. Di Malang waktu itu belum ada sekolah putri. Kami pertama kali yang datang ke sini untuk mendirikan sekolah putri TK dan SD. Nah, waktu itu memang belum ada sekolah, sehingga kami banyak kedatangan murid-murid. Dan Anda bisa lihat di layar juga itu prasasti pertama yang diletakkan itu ada dalam bahasa Belanda, lalu tertempel sampai sekarang. Nah, mengapa kami sampai di sini? Pendiri para suster Ursulin yang datang ke Indonesia itu adalah Santa Angela Merici. Santa Angela Merici lahir di Italia sekitar 400 tahun yang lalu. Nah, ia panutan bagi kami, dan dia mengatakan bahwa jika Tuhan yang pertama menanam, siapakah dapat mencabutnya? Jadi kami percaya bahwa kalau Tuhan yang pertama memulai sekolah ini di Malang, pasti Tuhan juga akan memelihara. Maka kami bersyukur sebagai generasi penerus sampai sekarang ini kami masih bisa memeliharanya. Wah, jadi memang dipertahankan ya suster ya. Berarti salah satu pelopor dari berdirinya sekolah di Kota Malang itu sendiri. Mungkin dulu zaman penjajahan gitu suster ya. Iya, ya. Itu ada suster yang 3 orang suster yang mendirikan. Itu yang pertama, pemimpin dan tokoh-tokohnya. Ya betul, dia adalah tokoh-tokoh besar di balik berdirinya Koor Yesu. Boleh dijelaskan suster? Ya, itu adalah suster yang menginisiasi berdirinya di sini, Suster Angela Merken. Itu
itu luar biasa karena dulu ibu kotanya masih Pasuruan, tetapi beliau memilih Malang menjadi kota yang akan mendirikan sekolah. Jadi sungguh punya visi ke depan. Lalu 3 orang suster yang memulai TK SD itu. Pakaiannya ini mirip Mbak Jenita juga ya. Oh gitu, siap. Ya, itulah. Jadi kami ada itu yang pendiri-pendirinya gitu suster ya. Jadi selama 125 tahun ini pasti bukan perjalanan yang singkat gitu ya suster ya. Mungkin ada filosofi atau nilai-nilai yang ditanamkan dan sampai sekarang masih diimplementasikan dan terapkan bagi sekolah ini. Mungkin ada yang bisa dijelaskan suster yang menjadi fondasi dari pendidikan di Korea itu sendiri. Ya, selain Santa Angela yang mengatakan tadi jika Tuhan yang pertama siapa yang dapat mencampurnya, itu kami para suster yakin akan hal itu. Maka kami dengan segala upaya walaupun di bumi hanguskan, kami tetap masih bisa berdiri. Nah, untuk siswa-siswinya kami mempunyai serviam ini ya. Serviam artinya saya mau mengabdi. Ini adalah moto dan semboyan bagi murid, pendidik, alumni yang ada di sini juga. Ya, itu serviam saya mau mengabdi. Yang alumni yang di sini ngajar lagi di sini ya. Jadi ini dimanapun di seluruh dunia kami tarekat atau ordo internasional di seluruh dunia di 35 negara itu murid-muridnya mempunyai logo dan semboyan yang sama sehingga mempunyai satu ikatan jiwa dan semangat. Nah, ini pada tahun 1930 mereka membuat formasi serviam ya di lapangan yang dilakukan oleh para siswa ya, para murid membentuk konfigurasi serviam yang artinya saya mau mengabdi. Jadi sampai sekarang tuh masih tertanam ya, bahkan sampai alumninya pun masih tetap ya istilahnya setia untuk mengabdi dan membagikan ilmunya kepada adik-adiknya gitu ya suster ya. Nah suster, selain itu suster pasti juga ada bagaimana perjalanannya ya, pasti namanya perjalanan ada mungkin jatuh bangunnya, kemudian juga ada masa-masa di mana Koryesu mungkin ada permasalahan atau apa. Suster, itu bagaimana ketika menjadi sebuah sejarah, terutama menjadi bagian sejarah dari Kota Malang itu sendiri kan suster? Benar, Kota Malang memang menjadi sasaran untuk pembumian sama setahun sebelumnya di Bandung ya, lautan api, dan itu yang menjadi sasaran adalah rumah-rumah besar bangunan Belanda kolonial termasuk Koryesu dan Balai Kota. Ya, Anda sendiri tahu bahwa Koryesu dulu 2 lantai, tapi sekarang tinggal 1 lantai. Ini bangunan yang terbaru ya suster ya? Iya, ini yang tinggal 1 lantai. Karena kami hanya dana terbatas, jadi tidak bisa lagi membangun semoga awalnya. Gitu ya. Itu bagian kelam dari kami. Tapi puji Tuhan juga bahwa kami tetap bisa mempertahankannya. Sehingga tahun 2018 dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya kota oleh pemerintah kota, dan ini adalah sertifikat sebagai bangunan cagar budaya sebagai sumbangan kami terhadap Kota Malang. Wah, boleh kasih tepuk tangan dong, luar biasa ya, kontribusinya luar biasa bahkan untuk cagar budaya di Kota Malang itu sendiri suster ya. Kemudian adakah nilai-nilai tradisi dari serviam atau mungkin penanaman pendidikan di Koryesu itu sendiri yang sampai sekarang tetap core value-nya seperti apa atau mungkin gitu suster? Silakan. Serviam itu termasuk bagian dari semua senyawa dari setiap siswa, setiap murid, setiap guru, setiap pendidik. Karena saya mau mengabdi itu ada kedisiplinan, integritas, ya, tanggung jawab,
dan juga keimanan yang kuat. Jadi gimana kita kami selalu membina hal itu. Walaupun berlainan agama, kami selalu menekankan untuk tetap beriman serta bertakwa pada agamanya. Wah, luar biasa. Itu sampai sekarang masih ya teman-teman yang mungkin di sini ada dari Koryesu ya, sangat sudah kayak mendarah daging gitu suster ya, selalu diimplementasikan suster ya nilai-nilai tersebut. Baik suster, kita lanjut ya suster, bagaimana kontribusi Koryesu itu sendiri bagi Kota Malang. Pastikan utamanya lininya adalah di bidang pendidikan. Tapi adakah kontribusi lain di bidang-bidang lain yang sudah dilakukan oleh Koryesu, terutama untuk Kota Malang? Iya, di Kota Malang kami sering mengikuti lomba-lomba, lalu juga selain cagar budaya, kami juga sering mengadakan bakti sosial untuk masyarakat sekitar, terutama pembagian sembako, bakti sosial bersama warga, mempersiapkan kalau mau Idul Fitri di sekitar sini, kemudian dengan buka bersama dengan para karyawan-karyawati yang beragama Muslim. Jadi kami juga mengikut sertakan mereka di dalam segala gerak kami. Jadi nilai toleransi itu pun tetap diterapkan ya suster ya, tetap di sini ya. Luar biasa sekali suster. Kemudian bagaimana nih suster dari Koryesu itu sendiri, pastikan ada karakter yang memang ingin dibentuk untuk siswa-siswanya, lulusan-lulusannya. Karakter seperti apa sih, terutama untuk calon-calon pemimpin nih, generasi muda nanti ke depannya suster? Iya. Kami mempunyai motto smart and joyful, juga humanis. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi yang lain, juga di dalam perkataan dan perbuatan, dan juga sebagai pemimpin mempunyai integritas. Artinya apa yang dikatakan dan dilakukan itu seutuhnya sama. Jadi pendidikan karakter seutuhnya, karena setiap orang ada keunikan. Dan Santa Angela mengakui segala keunikan dari masing-masing pribadi. Dan Santa Angela pernah mengatakan bahwa siapa yang bisa tahu masa depan seorang anak, kita tidak boleh menghakimi. Makasih. Masya Allah, keren banget suster. Untuk apa istilahnya, prinsip yang diterapkan itu luar biasa, bahwa setiap orang itu punya keunikan dan tidak boleh menghakimi gitu suster ya. Nah, seberapa penting itu sendiri peran dari Koryesu dalam membangun kualitas pastinya untuk kota, selain tadi ada sebagai cagar budaya, kemudian juga untuk membangun masyarakat sekitar, membantu masyarakat sekitar. Apakah ada nilai-nilai lain yang peran dari Koryesu itu sendiri suster? Ya, monggo silakan suster Ingrid, mungkin mau membantu. Mungkin alumni dari Koryesu yang sudah menjadi warga dari Malang, betul. Tapi juga selain dari Malang, Koryesu sejak dahulu itu terkenal dengan murid-murid dari luar pulau. Banyak ya suster ya. Dari NTT, dari Kupang, dari Kalimantan, dari Labuan Bajo, Flores, Papua, anak-anak dari Timika, meskipun mungkin suku Batak, suku Toraja, tapi orang tuanya kerja di Freeport, mereka menyekolahkan anak-anaknya ke Koryesu karena di Koryesu ada asrama, betul. asrama putri, SMP, SMA, dan SMK. Itu sekitar 100 siswa. Wow. Sedangkan asrama putra dari SMA itu sekitar 60 siswa. Pada umumnya itu dari luar pulau, sehingga di Koryesu siswa-siswi itu seperti Nusantara kecil. Betul sekali. Jadi kontribusinya juga selain untuk sebagai sekolah tadi pendidikan untuk menerima dari seluruh Indonesia, tapi juga mendatangkan orang dari luar pulau, bahkan ya datang ke Kota Malang, pastinya ikut memperkenalkan juga gitu suster ya kepada orang luar. Nah suster, ini pasti yang paling sulit adalah merawat
di mana tugas kita adalah merawat warisan. Nanti baru kita ke Bu Dewi juga. Saya mau tanya sedikit sudut pandang dari Bu Dewi juga, bagaimana sih terkait dengan warisan sejarah yang sudah ada dari Koryesu ini. Pasti ada tantangannya, Suster. Apalagi Suster kan sudah berapa tahun Suster di sini, Suster Ingrid dan Suster Lucy di Koryesu? Oh, di Malang. Tapi betul, kalau Suster Ingrid? Saya 2 kali ini. Yang pertama saya tahun 85 sampai 88 saya sudah mengajar di SMA Koryesu. Wah. Waktu itu Mbak Ratna itu masih siswa karena ayahnya mengajar di sini. Oh gitu, siap. Berarti kan ada pasti perbedaannya, Suster ya, tantangannya nih dalam mendidik lintas generasi pastinya. Baik. Untuk pemeliharaan memang kita menjadi tantangan tersendiri karena barang-barang dan bangunan Koryesu adalah barang-barang yang antik dan itu perlu pemeliharaan yang rutin. Contohnya misalnya piano. Piano yang zaman dulu meskipun jarang terpakai, tapi hampir setiap bulan itu harus diservis. Dan itu tidak murah karena kita punya beberapa piano yang ukuran besar. Itu termasuk barang antik. Belum pemeliharaan dari gedung, itu membutuhkan manajemen dan finansial yang cukup besar. Dan kita tahu Kota Malang adalah kota yang bukan kota yang besar sekali, sehingga untuk pembiayaan itu juga kita mengalami banyak tantangan. Nah betul Kak, jadi tidak hanya dari internal tapi justru dari pembiayaan untuk perawatan dan lain-lainnya itu luar biasa, Suster ya. Koryesu untuk sudah sumbangsinya ke Kota Malang itu. Nah saya mau ke Mbak Dewi nih, ke Bu Dewi gitu ya. Manggil kakak, ibu-ibu atau gimana anaknya nih ya? Iya, lebih kakak, akrab ya. kakak, baik. Sebagai seorang praktisi dan juga pelestari budaya dan sejarah di Kota Malang, kalau menurut dari Kak Dewi itu sendiri, mengapa sih kita nih penting, terutama nih adik-adik yang mungkin baru pertama kali ke Koryesu atau teman-teman pemirsa Gajah TV yang baru tahu nih, oh ternyata Koryesu tidak hanya sebuah sekolah, tapi ada sejarah di balik itu. Mengapa kita penting nih untuk mengenal sejarah dari Koryesu itu sendiri, Kak? Terima kasih Mbak Zenita. Sebenarnya nggak hanya di Koryesu ya, tapi kita memang penting gimana caranya kita merawat apa yang menjadi warisan ya. Indonesia pun juga ya, adanya Indonesia adalah warisan dari budaya juga. Nah, Koryesu dengan usianya yang sudah mau 126 tahun ini, wow luar biasa sekali. Ini menjadi salah satu pembelajaran atau yang memang harus kita tahu bahwa di Malang ini yang biasanya di poros jalan ya kita hanya lewat aja, ternyata tersimpan sejarah, cerita, warisan yang sangat luar biasa yang tadi disampaikan sama Suster Lucy terkait dengan pedoman, terus pendidikan, juga tadi Suster Ingrid juga menyampaikan bahwa ini adalah Nusantara kecil. Nah itu kita sepertinya nggak usah jauh-jauh untuk studi bandingnya gitu kan ya, sudah ada Koryesu di sini. Nah ini salah satunya juga yang membuat saya tergerak dengan jarak yang nggak terlalu jauh ya Suster ya, dengan tempat tempat usaha kami. Betul, gitu kan ya. Dan tempatnya sangat strategis sekali ya. Tempatnya strategis sekali. Ini adalah salah satu podcast ini adalah salah satu langkah kecil bagaimana caranya khalayak luar itu bisa melihat atau mendengar langsung cerita tentang Koryesu. Sudah ada bukunya juga. Dari situ nanti kita akan bisa melihat nilai-nilai apa yang akhirnya bisa membawa kita tuh sustain ya dengan warisan sejarah tadi. Dan saya sangat bersyukur sekali dipertemukan dengan Suster Ingrid sama Suster Lucy yang memberikan kesempatan saya atau kita semuanya bisa hadir
bisa terrealisasi ya Betul, bisa acara. menerima kami di sini. Iya, bisa menerima kami. Terima kasih teman-teman. Dan yang awalnya hanya saya lewatin saja Suster Ingrid sama Suster Lucy, kami bisa diberikan kesempatan untuk bisa hadir dan luar biasa sekali. Mungkin teman-teman setelah acara ini selesai kita nanti ada ini ya, Biar kita bisa lebih mengenal lagi tur area di sini juga, bahwa bangunan yang sudah ditetapkan jadi cagar budaya itu nilai-nilainya tuh sangat luar biasa sekali dan MSD gitu ya. Saya juga melihat berasa kayak aduh ini bukan hanya mininya Nusantara tapi juga mininya Eropa. Seperti itu. Jadi ya saking saya terpesona dengan bangunan, apalagi pengeluaran yang begitu tidak kecil lah ya. Tidak kecil ya yang sudah disiapkan. Kita harus benar-benar bisa menjaga bagaimana warisan atau budaya sejarah itu sampai kepada teman-teman. Ini ada Kakang Mbak Iyu Cili juga kan? Biar lebih mengenalkan nanti mereka sebagai agen untuk mempromosikan juga warisan sejarah itu sendiri. Jadi di Malang ini nggak hanya ada museum saja, ada alun-alun ataupun ada ini ya tempat-tempat yang lain. Tapi yang kalian lewatin atau yang kita lewatin di poros jalan utama itu ada tempat sekeren ini gitu. Wah, luar biasa. Saya boleh kembali ke Suster Lucy ini sedikit mungkin Suster. Ingin pasti teman-teman di sini juga pasti penasaran, pemirsa Genial TV juga penasaran. Buku 125 tahun Koryesu ini sebenarnya apa maksud dibuatnya buku ini? Kemudian pesan apa yang disampaikan, boleh? Baik Kak Cinta, juga yang lain untuk menyambut 125 tahun yang lalu 2025 itu banyak rangkaian acara yang dibuat oleh Koryesu. Salah satunya adalah pembuatan buku Cor Unum et Anima Una. Itu adalah satu jiwa, satu hati, satu jiwa. Mirip Malang ya. Arema ya. satu jiwa jadinya ya. Dulunya range usia di atas 50 tahun. Sekarang mungkin karena pola makannya itu ya, akhirnya bergeser lebih muda. Tadi yang saya bilang 20 tahun sudah ada gitu. Kalau anak-anak juga bisa, tapi mungkin jarang gitu. Ya. Jarang ya dok, selama ini masih ditemukan yang dewasa aja. Betul. Gitu ya dok. Nah dok, tadi dokter sudah menyampaikan makan yang bakar-bakaran ini sangat berpengaruh gitu dok. Selain mungkin yang bakar-bakaran, ada lagi nggak sih dok yang harus dihindari dok? Tadi itu mungkin sudah saya sampaikan tadi ya Mbak ya, bakar-bakaran itu. Bakar-bakaran terutama yang tidak boleh itu yang gosong. Ya, jadi biasanya yang gosong. Contoh mungkin ada yang suka bakar-bakaran sate atau daging yang ada lemaknya. Nah, lemak itu kalau kena api atau kena panas dia meleleh. Waktu kena api terus ada percikan dan asapnya kan lebih ini ya. Nah, itu kalau asap itu nempel lagi ke daging akhirnya jadi gosong. Nah, katanya sih enak yang gosong. Padahal yang gosong itu justru yang karsinogen. Gitu. Berarti kalau selama dibakar dalam yang nggak terlalu jadi mungkin itu bisa ya dok ya? Bisa, jadi mungkin ada tips-tipsnya katanya kalau misalkan beli yang daging bakar gitu ya, hindari yang berlemak. Ya, supaya menghindari itu tadi. Lalu dagingnya itu dibumbuin. Nah, itu seperti itu mungkin cara-cara untuk mencegah, meminimalkan resikonya, tapi tetap tidak boleh berlebihan. Ya, tetap ya, semuanya yang berlebihan itu nggak baik. Betul. Ya dokter ya. Nah dokter, kita masuk sekarang ke pencegahan dok. Selama kita ini tahu kalau tubuh kita masih sehat gitu ya dokter ya, ada tips apa untuk mencegah kanker ini bagi kita nih yang masih sehat, yang belum terdeteksi kanker, tips apa dok? Ya, kalau kita membicarakan cancer itu memang penyebabnya multifaktor ya. Jadi mungkin nasihatnya mungkin klise. Jadi pola hidup sehat, makan yang dihindari yang diawetkan, terutama yang paling bagus itu tadi real food. Nah, itu lalu bagi misalkan kita berkunjung atau hidup di area berasap atau ada polusi udara, nah itu harus dihindarkan. Misalkan pakai masker seperti itu. Bagi pekerja-pekerja yang kerja di pabrik lalu yang kontak dengan limbah-limbah kimia itu juga hati-hati. Biasanya di tempat kerja itu ada disediakan alat perlindungan diri, itu harus dipakai karena itu sudah diantisipasi oleh pabriknya. Seperti itu tadi tips ya dari dokter Yana. Dok,
di akhir segmen ini kita sudah mau menuju di akhir acara ini Iya. Dok, pesan apa yang ingin dokter sampaikan kepada sahabat-sahabat sehat Gajiana TV yang ada di rumah supaya meminimalisir yang namanya kanker nasofaring? Ya, mungkin simpel ya Mbak ya. Terutama semua cancer, khususnya kanker nasofaring. Sayangi diri kita, jangan abaikan sinyal yang ada dari diri kita. Ya, jangan takut periksa sebelum kita mengetahui apa penyakit kita. Sekian. Oke, Ya. terima kasih dokter ya. Yang pasti intinya jangan sepelekan telinga berdenging atau Betul. hidung tersumbat Iya. gitu ya. Jangan sepelekan Itu sinyal dari kita, tubuh itu kita. sinyal dari yang namanya munculnya nanti penyakit dari kanker nasofaring ini ya. Ya. Baik, Dokter Nur terima kasih Iya, sama-sama. hari ini sudah berbagi informasi kepada pemirsa sahabat sehat yang ada di rumah. Ya, terima kasih juga untuk Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu hari ini yang boleh memfasilitasi kami untuk kesini boleh berdialog dengan Dokter Nur, dan yang pasti pemirsa kita akan berjumpa lagi di Dialog Sahabat Sehat di episode selanjutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya di seputar kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih dokter. Iya, sama-sama.